Saat dunia baru turun, saya malah menjadi buta. Orang-orang di sekitar saya bisa melihat istana surgawi yang bercahaya di langit. Mereka bilang dinding istana itu memuat teknik dewa yang jika dipelajari bisa membuat orang naik ke langit. Banyak orang menyesal karena merasa melewatkan kesempatan masuk ke sana. Namun kemudian, mereka yang terbang ke langit menunjukkan ekspresi tersiksa dan menghilang selamanya. Saya pun sadar, kenaikan itu hanyalah tipuan. Setahun lalu, orang pertama yang naik ke langit muncul, rekan saya, Liu. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Liu. Tak terhitung orang menatapnya dengan tatapan iri. Tapi sebelum terbang, Liu mengucapkan sesuatu kepada saya melalui gerakan bibirnya. Jangan terbang ke langit, kenaikan itu adalah penipuan. Saat itu, ekspresinya sangat menderita, seolah ada sesuatu yang sedang melenyapkan jiwanya. Kejadian itu berlangsung 0,3 detik, lalu dia berubah menjadi taburan cahaya bintang di langit. Dan di tengah cahaya bintang itu, saya merasakan ada sesuatu yang mengerikan di atas langit. Tampaknya muncul bayangan hitam berbentuk payung. Menelan cahaya bintang hasil perubahan wujud Liu. Apakah ini benar-benar kenaikan surgawi yang diidamkan orang-orang? Semua ini harus ditelusuri kembali ke 3 tahun lalu. Sebuah kejadian. 3 tahun lalu, tiba-tiba muncul celah di langit. Tak lama kemudian, istana yang indah muncul di sana. Orang-orang melihat di atas istana itu tertulis 2 karakter. Tianting, Istana Surgawi. Tidak ada yang meragukan itu adalah istana surgawi yang asli. Semua orang bilang dewa turun untuk membawa berkah bagi manusia. Semua orang mendongak menatap istana itu, melihat ukiran yang indah. Di atas genteng mengkilap, tertulis barisan karakter kuno. Tapi saya tidak melihat apa-apa, saya hanya melihat langit yang menghitam, seperti sungai yang melahap segalanya. Saya tidak percaya itu adalah istana surgawi. Langit yang hitam pekat itu lebih mirip gerbang neraka. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang tidak bisa melihat istana itu. Orang-orang di sekitar mereka menganggap ini adalah ujian yang diberikan istana surgawi untuk menyeleksi orang. Tugas. Saat mereka melihat ke arah istana itu, saya pun ikut mendongak. Meskipun saya tidak bisa melihat apa-apa. Sebulan kemudian, tulisan di langit itu berhasil dipecahkan. Kalimat pertamanya membuat seluruh dunia menjadi gila. Isinya adalah teknik kenaikan manusia. Semua orang serentak berpikir, ini adalah anugerah yang sesungguhnya. Asalkan bisa mempelajari tulisan di atas langit itu, bisa terbang ke langit dan menjadi dewa. Akhirnya, seluruh dunia memasuki era baru. Era kultivasi manusia. Setiap orang meninggalkan pekerjaan mereka, mulai bersusah payah mempelajari isi tulisan di langit. Bahkan mendirikan lembaga penelitian teknik istana surgawi yang baru. Tapi apa yang saya lihat dari hasil interpretasi mereka sangat berbeda. Bukan tulisan kuno seperti yang mereka katakan, melainkan gambar orang yang terbang tinggi ke langit. Lalu payung raksasa menelan semua orang. Dan pemilik payung itu adalah cakar hantu yang raksasa. Orang-orang sepertiku gemetar ketakutan. Jangan-jangan yang disebut kenaikan tingkat itu hanyalah menjadi makanan bagi sesuatu? Menunggu munculnya cahaya keemasan Liboduan, satu demi satu orang naik tingkat. Tak lama kemudian, aku melihat situasi yang sama seperti Liu. Saat orang-orang ini naik tingkat, semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat menderita. Seolah tubuh mereka sedang dicabik-cabik. Mata memerah, ingin berteriak tapi tak mampu bersuara. Ekspresi ini hanya bisa terlihat lewat tayangan lambat. Durasi kemunculannya sangat singkat. 0,3 detik. Setelah 0,3 detik itu, mereka berubah menjadi cahaya bintang di langit. Coba dengarkan baik-baik. Di kehampaan itu terdengar suara lolongan. Seperti payung raksasa yang terbuka. Langit di dalam penglihatan tersebut, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sedang menatapku. Aku menyadari, kenaikan tingkat mungkin bukanlah hal yang baik. Aku tidak berani mengatakannya. Semua orang di dunia sedang naik tingkat menuju ke sana. Kalau diucapkan, itu hanya akan berakhir dengan diikat di tiang dan dibakar sampai mati. Hal yang lebih mengerikan terjadi beberapa hari kemudian. Muncul dekrit langit pertama, perintah langit yang kejam. Siapa yang tidak percaya, akan disiksa. 3 hari kemudian, utusan langit turun. Menghukum yang tidak patuh. Mereka yang tidak melihat dekrit langit, dianggap sebagai penghujat. Banyak orang berlarian di kerumunan entah mencari apa. Walaupun hanya sedikit yang tidak bisa melihat dekrit langit. Tapi semua orang takut dicap sebagai penghujat. Dan kehilangan kesempatan untuk naik tingkat.
demi berusaha menganalisis dan mengamati label semua orang dan perilaku. Jika dituduh sebagai penghujat, mungkin akan benar-benar menemui ajalnya. Segera, utusan langit muncul. Satu demi satu pria berbaju hitam berdiri di depan kami. Hanya saja, semua orang menyebut mereka utusan berbaju putih. Wajah mereka tertutup tudung, sama sekali tak terlihat. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah perangkat di tangan mereka. Seorang utusan hitam kecil, tentu saja. Yang lain bilang itu adalah cahaya putih yang berkilauan. Cahaya putih itu memancarkan kilau yang tenang. Warna hijau berarti beriman dan lolos ujian. Warna merah berarti orang yang sesat. Mereka harus dimusnahkan sepenuhnya. Sebagai seorang sosiolog, pengamatan saya terhadap orang lain bisa dibilang sangat mendetail. Namun saat pemeriksaan dilakukan, saya terus menyugesti diri sendiri bahwa saya adalah penganut yang paling taat. Saya menampilkan sorot mata seperti seorang peziarah, berusaha keras menekan rasa takut akan inti langit hitam itu. Tak lama, lampu hijau menyala. Saya lulus ujian. Saat saya baru saja merasa lega, tiba-tiba terdengar suara peringatan di samping saya. Lampu merah menyala. Seseorang terdeteksi sebagai penganut sesat. Muncul awan merah di langit. Orang itu terangkat ke udara, lalu terurai menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang mengerikan itu benar-benar melampaui imajinasi manusia. Pemandangan yang begitu mengerikan adalah hal yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sementara para penganut yang dianggap sesat pun mulai merasa ketakutan. Mereka secara spontan membentuk sebuah kelompok. Di dalamnya terdapat berbagai macam orang. Sejarawan, ahli biologi, penulis, sosiolog, dan sebagainya. Berkat upaya keras kelompok tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah catatan kuno. Sejarawan Lao Cheng memberitahu kami bahwa ini sepertinya bukan benda langit, melainkan sebuah inti kegelapan. Dalam catatan kuno, langit seharusnya penuh dengan cahaya warna-warni. Deskripsi tentang inti kegelapan sama dengan langit itu, yaitu inti kuno yang hitam pekat dan dalam. Di dalamnya bercampur berbagai emosi negatif manusia. Dan kemunculan inti kegelapan itu adalah saat di mana roh-roh jahat bangkit. Mereka akan, di dalam inti kegelapan, menyebarkan benih 1000 jiwa. Setiap orang yang percaya pada inti kegelapan akan dengan sukarela menyerahkan diri mereka. Kultivator menggunakan ribuan jiwa untuk memurnikan diri, mendapatkan jiwa demi jiwa, untuk memperkuat inti dan diri mereka sendiri. Saat itu, seorang peneliti bernama Xiao Yu juga mengungkapkan temuannya. Dia membedah sebuah teknik kultivasi. Aku menemukan ini sama sekali bukan teknik kultivasi, melainkan sebuah panduan untuk menciptakan wadah kultivasi. Siapapun yang berlatih teknik ini akan berubah menjadi wadah bagi kultivator hantu. Apa yang disebut dengan kenaikan tingkat sebenarnya adalah pengorbanan diri sendiri. Semua orang menarik napas panjang. Semua orang kehilangan harapan melawan inti dan kultivator hantu. Bagaimana mungkin? Kita hanyalah manusia biasa. Tiba-tiba aku teringat kalau kultivator hantu ini, karena mirip sekali dengan sesuatu dalam game yang pernah kumainkan sebelumnya. Kultivator hantu itu sangat kejam. Kekuatannya sangat menakutkan. Persis seperti game mobile Fansiu ini. Pekerjaan baru di perayaan ulang tahunnya. Kultivator hantu. Keahlian memanggil, mengendalikan, dan menyerang. Benar-benar sangat mematikan. Bahkan teman-temanku juga memainkannya. Selain itu, pihak official juga merilis anime dan novel Fansiu secara bersamaan. Ikuti tantangan untuk mendapatkan emas. Minggu pertama login. Bisa mendapatkan hadiah eksklusif, kostum khusus, dan bonus senilai 8.888. Akhirnya, aku menenangkan diri dan berkata, benar juga. Jika inti dan kultivator hantu bukan yang pertama kali muncul, maka itu berarti manusia seharusnya tahu cara menghadapi mereka. Kalau tidak, manusia tidak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Apakah ada catatan dalam sejarah? Terutama, apakah mereka punya kelemahan? Setelah berjuang selama beberapa hari dan malam, Penatua Chen memberi kami jawaban yang akurat. Ada. Satu-satunya hal yang berkaitan dengan ini adalah sebuah legenda kuno. Nua menambal langit.
Bahkan saat Minghe Guishu muncul, Dewi Nuwa, kisah tentang bagaimana ia menyegel Minghe kembali. Kunci utamanya adalah Wu Caixi. Apa sebenarnya Wu Caixi itu? Tak ada yang tahu. Masalah ini membingungkan kami selama berhari-hari. Sampai suatu hari, kami melihat banyak orang yang mengalami depresi. Mereka merasa sulit untuk lolos dari tangan Minghe. Jadi, beberapa orang dewasa berpelukan sambil menangis terseduh-seduh. Pikiranku mulai terus teringat perkataan Xiao Yu. Minghe butuh manifestasi karma untuk menembus kesadaran kolektif. Minghe terbentuk dari emosi negatif manusia. Maka bisa dipahami bahwa Minghe sendiri adalah kumpulan dari emosi kegelapan. Aku terpikir sesuatu. Ternyata itulah Wu Caixi. Aku segera mengadakan pertemuan untuk memberitahu semua orang tentang kesimpulanku. Kita sebenarnya memiliki satu sifat khusus. Kita semua menjunjung tinggi keadilan mutlak. Sehingga kita memiliki 5 kualitas mulia, yaitu kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Ya, karena kualitas yang adil dan mulia ini tetap ada. Tidak tersesat oleh kekejaman dunia ini. Itulah sebabnya kita tidak terganggu oleh ilusi Minghe Guishu. Dengan kata lain, hati kita adil dan kuat. Jadi, ujian sebelumnya sebenarnya untuk menguji apakah ada kegelapan di hati kita. Selama kita bisa melawan kegelapan di dalam hati dan menggunakan kualitas mulia untuk menolak Minghe, maka perbaikan langit pun selesai. Kita akhirnya menemukan cara yang benar untuk memperbaiki langit. Jika perbaikan langit berhasil, tentara langit akan musnah. Dan peradaban manusia akan selamat. Tapi ada satu hal lagi yang sangat krusial, yaitu bagaimana melakukan transmisi terbalik. Aku menatap mereka. Suaraku tercekat. Lepaskan aku. Untuk memusnahkan iblis itu, kalian perlu mengalirkan kegelapan itu kepadaku. Dengan kekuatan kegelapan itu, tubuh manusia akan hancur lebur. Jadi, di saat ini, sebenarnya kita bisa menggunakan kekuatan keadilan yang besar untuk melawannya. Biar aku yang melakukannya. Orang tua itu langsung menolak. Tidak bisa. Kau pasti akan mati. Aku tersenyum getir. Jika semua manusia akan musnah, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Jika aku mati demi harapan umat manusia, itu sepadan. Pekerjaan dasarnya cepat sekali selesai. Aku berbaring di dalam alat yang sangat besar. Alat ini hanya punya satu fungsi. Membantu memperkuat energi cahaya di dalam hatiku. Caranya pun sederhana. Yaitu saat kenangan hangat dan penuh keadilan muncul di pikiranku. Alat ini akan terus merangsang gelombang otak yang terkait. Membuat ingatan tersebut terus membesar. Pada akhirnya, menjadi sebuah kekuatan keadilan. Kekuatan ini bisa dengan sempurna melawan kekuatan gelap dari inti dan kultivator hantu. Orang tua itu melirikku. Sudah siap? Aku mengangguk. Kemudian orang tua itu menyalakan alat tersebut. Posisiku terpapar di mata inti dan mereka. Aku merasa seolah-olah ada mata hantu raksasa muncul di langit. Mata itu menatapku tajam. Dan aku hanya punya satu kalimat, aku tidak takut padamu. Ayo sini kalau berani. Inti itu terus bergejolak. Para hantu melihat manusia. Semuanya menjadi sangat marah. Tapi ada satu hal yang membatasi mereka. Yaitu kultivator hantu dibatasi aturan dunia. Tidak bisa langsung menyerbu dunia manusia. Jadi mereka hanya bisa menggunakan inti untuk menginfeksi manusia. Saat inti itu meresap ke dalam tubuhku. Dalam sekejap, aku merasakan inti itu muncul di depan mataku. Energi negatif yang tak terbatas menerjang masuk ke tubuhku. Aku merasakan kegelapan yang tak terbatas. Ketakutan, amarah, keserakahan, dan emosi negatif lainnya. Di bawah tekanan emosi negatif itu, aku seketika mengerti ekspresi terakhir para korban. Itu adalah keputusasaan mutlak terhadap kehidupan. Emosi negatif seperti ini membuat siapapun tak ingin hidup lagi. Lao Ben berteriak. Sekarang juga, aku memberanikan diri membuka potensi maksimal. Dalam sekejap, gambaran-gambaran indah mulai muncul di benakku. Ibu, ayah, keluarga. Kenangan tentang mereka terus bergema di pikiranku. Dukungan orang-orang di sekitarku. Sesekali kebahagiaan kecil. Kebaikan dunia ini seolah mengelilingiku. Dan aku sendiri adalah perwujudan kualitas kebaikan itu. Keadilan. Seseorang yang berdedikasi bagi dunia. Keadilan tanpa batas. Jadi,
Kualitas-kualitas indah itu menembus inti yang kacau. Aku mendengar banyak kultivator iblis menjerit. Terus-menerus mengulang. Bunuh dia, namun mereka tak berdaya terikat aturan. Meski kualitas indah itu tampak kecil seperti butiran pasir di laut. Terasa sangat kecil. Namun serbuan itu masuk ke dalam inti. Membuat inti itu berhenti. Saat tubuhku menahan serangan itu, intinya pun tersegel sepenuhnya. Ia butuh banyak waktu untuk membersihkan kotoran yang masuk, agar bisa kembali beroperasi. Chen Lao menghela napas. Lalu menyambut kita. Setidaknya 5.000 tahun kedamaian. Namun, kehidupan muncul kembali. Kegelapan dan cahaya yang dahsyat itu memenuhi kesadaranku. Membuatku melihat secercah harapan hidup. Kegelapan dan cahaya lahir kembali. Yin dan yang saling selaras. Tubuhku berangsur pulih ke wujud asalnya. Hanya saja, tubuhku kini dipenuhi kekuatan cahaya dan kegelapan. Kekuatan besar itu seimbang di dalam diriku. Aku menjadi pemilik kekuatan yang tak tertandingi. Menjadi sosok di dunia modern ini. Dewa sejati yang pertama. Sejak saat itu, dunia pun damai. Di bawah perlindunganku,